selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan training dengan judul Gain the Leadership, Success the Group. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, yuk kita kenalan dengan para trainer kita. Perkenalkan, saya Jennifer, saya Giovanni, dan saya Laurencia, yang akan membagikan informasi terkait Gain the Leadership, Success the Group. Sebelum kita masuk ke kegiatan kita hari ini, terdapat beberapa aturan nih yang perlu teman-teman ikuti untuk menjaga kelancaran acara kita pada hari ini. Pertama, persiapkanlah alat tulis, catatan, dan jangan lupa untuk mencatat materi selama training. Kedua, menonton video training dari awal sampai akhir dan tidak diperkenankan untuk men-skip video. Dan yang terakhir, persiapkanlah minum dan duduk pada posisi yang nyaman. Nah, sekarang yuk kita simak terkait. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong ya. Mari kita lanjut ke materinya. Jadi, nah, gimana ya kalau kita menjadi trainer seperti contoh tadi? Dalam meningkatkan kepemimpinan kelompok, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat aturan yang tepat. Dengan menetapkan aturan dasar yang tepat dan tegas, maka semua anggota kelompok dapat memahami bagaimana program pelatihan akan berjalan. Peraturan yang baik dibuat dengan berhati-hati dan tanpa pemaksaan. Selain itu, norma yang ditetapkan oleh kelompok harus kuat sejak awal program, agar dapat memandu pelatihan yang ada. Nah, di sini kami akan memberikan contoh beberapa aturan kelompok yang kira-kira bisa membantu kalian dalam membentuk lingkungan pelatihan yang aktif. Contoh yang pertama, yaitu mendorong peserta untuk dapat mengekspresikan diri secara jujur. Emang tujuannya biar apa sih? Aturan ini dibuat agar para peserta mengetahui bahwa ide, perhatian, dan sikap mereka akan sangat dihargai dan akan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, memberitahu peserta bahwa kerahasiaan akan dijaga. Aturan ini dapat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sosialisasi yang terjalin selama pelatihan. Maka, sebaiknya percakapan dalam kelompok selama pelatihan tidak diungkapkan ke orang lain setelah sesi selesai. Yang ketiga, mendorong untuk mengambil resiko. Hah? Kenapa sih? Ya tujuannya agar para peserta merasakan manfaat selama pelatihan. Dengan mendorong peserta menggunakan lingkungan pelatihan dapat membuat mereka mencoba hal baru. Hal baru inilah yang disebut sebagai resiko. Kenapa resiko? Karena bisa jadi hal ini mereka coba merupakan sesuatu yang tidak biasa mereka pilih. Yang keempat, partisipasi dari semua peserta sangat diharapkan. Hal ini bertujuan agar semua peserta merasakan peluang terbuka selama pelatihan. Dengan mendorong peserta untuk aktif, maka peserta dapat merasakan manfaat dalam mengikuti pelatihan tersebut. Yang kelima, berikan penjelasan terkait nilai feedback kinerja. Memang tidak semua orang suka jika diberi feedback. Namun, hal ini sangat menguntungkan bagi peserta karena mereka dapat memahami hasil kinerja dari berbagai sudut pandang. Dengan adanya feedback, para peserta dapat terbantu dalam mengevaluasi kinerjanya. Yang keenam, mengharuskan peserta untuk duduk pada posisi yang berbeda. Randomisasi tempat duduk peserta dapat menambah relasi atau lingkungan baru bagi mereka. Dengan hal ini, peserta akan mencoba berkenalan satu dengan yang lain pada orang di sekitarnya. Yang ketujuh, meyakinkan peserta bahwa pertanyaan mereka diterima. Pada saat belajar, terkadang kita ngerasa takut untuk berpendapat karena banyak hal. Salah satunya, mungkin kita sebenarnya takut kalau nanti pertanyaan kita dianggap tidak penting atau tidak relevan. Namun, peserta perlu mengetahui bahwa kita mengharapkan mereka untuk mengajukan pertanyaan bila terdapat ada yang kurang tidak dimengerti. Maka sebagai trainer, kita harus memberi pemahaman kepada peserta bahwa pertanyaan mereka merupakan hal yang wajar dilakukan dan penting untuk diperjelas. Yang kedelapan, bersikeras untuk mengedepankan ketepatan waktu. Selama pelatihan berjalan, jangan sampai kita tidak menerapkan kedisiplinan. Salah satu contohnya mungkin waktu sesi yang terlalu panjang atau yang terlalu singkat.
Setiap sesi pelatihan harus dimulai tepat waktu, sebaiknya pun selesai juga tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan agar peserta tidak menganggap waktu mereka termakan atau sia-sia atas pembahasan yang terlalu lama ataupun terlalu sebentar. Sesi pelatihan yang panjang atau yang terlalu singkat merupakan hal yang sering terjadi. Memang kadang rencana kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kejadian ini biasanya terjadi karena sesi pelatihan kehilangan kendali dari kepemimpinan trainer. Contoh kejadiannya mungkin seperti waktu yang hanya tersisa 1 jam, padahal masih terdapat banyak materi yang belum tersampaikan. Sama halnya jika kita kehabisan materi. Kondisi ini dapat membuat peserta merasa bahwa mereka sudah ditipu, karena mereka sudah mempersiapkan waktu yang cukup panjang untuk mengikuti sesi pelatihan, tetapi ternyata materi yang tersampaikan hanya sedikit. Jadi, kalau gini, apa gunanya kita ikut pelatihan? Pertanyaan itu mungkin bisa saja dipikirkan oleh para peserta yang merasa dirinya dirugikan. Lalu, selain itu, apa yang terjadi bila program yang berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat? Aduh, kasihan dong para pesertanya. Mereka bisa ngerasa bosan atau terengah-engah selama program berjalan. Jadi, gimana dong? Kalau gitu, apa solusinya? Sebagai trainer, kita dapat membuat kegiatan dalam kelompok kecil yang tujuannya untuk memberi waktu kepada setiap peserta untuk berpendapat, didengar, dan terlibat langsung dalam pelatihan. Selain itu, selama pelatihan berjalan, trainer harus tetap waspada terhadap tanda-tanda kegelisahan atau kehilangan minat dari para peserta. Pastikan juga bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama proses pelatihan berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu istirahat yang tidak terlalu lama dan memberitahu kepada para peserta bahwa sesi akan dimulai kembali segera setelah waktu istirahat yang diberikan sudah selesai. Nah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh-contoh nih bagaimana kondisi dari pemborosan waktu dan apa aja sih solusi yang dapat kita lakukan sebagai trainer. Pertama, mulai terlambat setelah istirahat. Solusinya, mulai secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika peserta belum datang tepat waktu, isilah kegiatan dengan diskusi atau aktivitas yang tidak memerlukan kehadiran dari seluruh peserta. Kedua, memulai kegiatan yang membuat peserta merasa bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Solusinya yaitu dengan memberikan instruksi yang jelas dan tepat. Jika rumit, catat instruksi tersebut untuk menghindari pemberian instruksi yang terlalu panjang atau bertele-tele. Ketiga, menarik ide atau pertanyaan dari kelompok yang berada dalam keadaan lelah atau lesu. Solusinya, kita dapat memberikan daftar ide atau pertanyaan dan meminta kepada para peserta untuk memilih ide dan pertanyaan yang mereka setujui. Seringkali, daftar yang kita rancang akan memicu pemikiran atau pertanyaan dari para peserta. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman tahu nggak nih kalau ada 7 pendekatan untuk memenangkan hati dari para peserta loh? Atau istilah lainnya yaitu mendapatkan serta meningkatkan perhatian dari peserta training terhadap kepemimpinan kita loh. Di antaranya yaitu pendekatan pertama, rancang pernyataan suka kepada para peserta. Seperti dengan mengatakan, saya ingin mendapat kesempatan untuk mengenal kalian semua. Pendekatan 2, sampaikan rasa hormat dan penghargaan seperti dengan mengatakan, terima kasih telah membawa saya ke sini. Pendekatan 3, bagikan kesamaan kita dengan para peserta, seperti dengan mengatakan, banyak dari kita baru bertemu hari ini, namun saya merasa seperti kita sudah mengenal dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan 4, ungkapkan saran dan arahan secara tidak langsung, seperti dengan mengatakan, saya ingin memulai dengan meminta saudara untuk mengenalkan diri satu persatu. Pendekatan 5, nyatakan suatu hal yang positif tentang sudut pandang yang berlawanan dari para peserta, seperti dengan mengatakan, sangat menyenangkan bagi saya untuk mencoba ide-ide ini dengan saudara. Pendekatan 6, mendorong ketidaksepakatan, seperti dengan mengatakan, meskipun kebanyakan orang menolak pandangan ini, tetaplah dengan pandangan tersebut. Dan saya pikir, saudara akan menemukan hal yang bermanfaat dari pandangan tersebut. Dan pendekatan terakhir, sampaikan keinginan untuk bekerja sama seperti dengan mengatakan,
Saya ingin mendengar bagaimana saudara akan menangani situasi ini. Para trainer, jangan takut ketika berada dalam situasi yang bermasalah. Memang di banyak kondisi, trainer sering menjadi sasaran empuk bagi para peserta yang bermusuhan. Mengatasi perasaan permusuhan dan kurangnya minat ini dapat menjadi aspek yang paling sulit dalam memberikan program pelatihan. Pertama-tama, yuk kita analisis perilaku umum yang mungkin dapat dihadapi dalam lingkungan pelatihan. Monopolizing, atau terus-menerus berusaha memberikan semua jawaban. One-upping, atau berusaha tampil lebih terampil dan berpengetahuan daripada yang lain dalam kelompok, termasuk pelatih. Complaining, terus-menerus menemukan kesalahan pada prosedur. Intellectualizing, atau merasionalisasikan dan membenarkan ide serta keyakinan seseorang secara berlebihan. Withdrawing, tidak berpartisipasi dan terkadang mengganggu anggota kelompok lainnya. Arguing, mengambil pengecualian vokal untuk setiap komentar yang tidak disetujui. Questioning, atau menghentikan alur prestasi dengan sering mengajukan pertanyaan. Clowning, bercanda pada waktu yang tidak tepat. Distracting, menggunakan ponsel dan perangkat elektronik selama sesi berlangsung. Kita telah bekerja dengan kelompok peserta yang sama sebulan sekali selama 4 bulan terakhir. Kita masih memiliki 6 sesi lagi dan kita telah melihat perubahan besar dalam lingkungan pelatihan. Ciri-ciri kepribadian yang disembunyikan dengan baik sejak awal sekarang sepenuhnya terlihat dalam kelompok. Satu orang suka menantang kita secara terbuka, yang lain menjelaskan bahwa dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita, dan beberapa peserta tampaknya memeriksa program ini. Lalu, 2 orang lainnya benar-benar berani mengeluarkan handphone mereka selama latihan kelompok kecil dan bertukar pesan lucu. Kita tidak dapat percaya bahwa kita terjebak dengan kelompok ini selama sisa program pelatihan. Nah, kunci untuk menangani perilaku tersebut adalah dengan tidak menanggapinya secara pribadi. Ketika seorang peserta menunjukkan perilaku bermasalah, mungkin seluruh kelompok akan terlibat dan akan teralihkan dari program pelatihan yang sebenarnya. Perilaku negatif juga cenderung mengganggu pelatih dan mengalihkan perhatian dari penyampaian materi. Perlu diingat, tanggung jawab kita adalah untuk seluruh kelompok, bukan hanya untuk satu peserta. Kita tidak boleh membiarkan pengganggu memonopoli perhatian kita sehingga mengganggu jalannya program. Namun, jika kita perlu mengatakan sesuatu kepada peserta yang menunjukkan perilaku bermasalah tersebut, jauh lebih baik untuk melakukannya secara personal. Berikut adalah beberapa tips untuk mempertahankan kontrol dalam menghadapi konflik dengan peserta. Yang pertama, jangan terjebak dalam perebutan kekuasaan 1 lawan 1. Akui dan berikan empati pada nilai pandangan peserta, bahkan ketika pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat kita. Tawarkan untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut selama istirahat. Yang kedua, gunakan good-natured humor. Kita dapat menangkis konflik dengan menghibur lawan. Hati-hati untuk tidak menyindir atau menggurui, dan jangan sampai merendahkan peserta. Selanjutnya, terhubung dalam personal level. Pastikan apakah peserta yang bermasalah tersebut bermusuhan atau menarik diri. Pastikan untuk mengenalnya saat jam istirahat atau makan siang. Lalu, perluas partisipasi orang lain. Semakin banyak kita menggunakan kelompok kecil dan perangkat lain untuk melibatkan semua orang, semakin sulit bagi beberapa individu untuk mendominasi kelompok. Yang terakhir, lindungi peserta sesuai kebutuhan. Jika peserta atau subkelompok diserang oleh rentanan kritik, temukan sesuatu yang positif atau berikan penjelasan yang masuk akal atas apa yang terjadi. Nah, untuk melihat pemahaman teman-teman terkait materi hari ini, yuk kita bermain teka-teki silang terlebih dahulu. Baik, untuk cara mengerjakannya, boleh diperhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, TTS akan berisikan materi yang telah disampaikan dalam video psikoedukasi. Lalu yang kedua, TTS akan terdiri dari 5 soal. Yang ketiga, waktu menjawab setiap soalnya adalah 30 detik. Lalu yang terakhir, teman-teman dapat menjawab soal dengan mengetikkan jawabannya pada kolom chat. Apakah teman-teman sudah siap? Jika sudah, yuk kita mulai bermain.
Pertanyaan yang pertama, peraturan yang baik dibuat dengan titik-titik-titik dan tanpa paksaan. Jawaban yang benar adalah pertanyaan yang kedua. Penting bagi trainer untuk memastikan bahwa tidak ada waktu yang terbuang sia-sia selama titik-titik-titik. Jawaban yang benar adalah pendekatan pertama untuk memenangkan hati peserta adalah dengan merancang pernyataan titik-titik-titik. Jawaban yang tepat adalah pertanyaan yang keempat. Salah satu tips untuk mempertahankan kontrol dalam menghadapi konflik dengan peserta adalah terhubung ke dalam titik-titik-titik level. Maka jawaban yang benar adalah pertanyaan yang terakhir. Mengambil pengecualian vokal untuk setiap komentar yang tidak disetujui disebut juga sebagai titik-titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yuk teman-teman semua coba untuk menjawab. Nah, apakah teman-teman bisa menjawabnya? Jadi, jawabannya adalah jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah berhati-hati. Jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah pelatihan. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah suka. Jawaban yang benar untuk nomor 4 adalah personal. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah arguing. Nah, sudah lebih paham belum terkait bagaimana cara membangun rasa kepemimpinan trainer? Jangan ragu-ragu apabila ada hal yang ingin ditanyakan ya. Teman-teman dapat menuliskannya pada kolom komentar. Jangan lupa juga untuk dihayati dan dipraktekkan ya. Sampai bertemu di lain kesempatan.